Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah ba'du. Dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ini bisa untuk mengisi kehadiran ya di Google Classroom. Di Google Classroom, akan saya buka dulu sementara ini Google Classroom. Sebentar dulu ya, saya coba lewat di Google Classroom-nya. Kalau ini terlihat nggak layar? Layarnya terlihat nggak? Lihat ya. Nah, ini kelas kita ya. Kelas kita inovasi dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan kemarin ini ada rencana pembelajaran semester yang saya sampaikan. Kemudian juga ada rekaman materi ya yang bisa dilihat. Dan jangan lupa rekan sekalian untuk bisa mengisi kehadiran. Kehadiran ini nanti akan tayang sekitar jam 14 ya. Demikian juga materi yang ada di kelas ini. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan pada rekan-rekan sekalian terkait dengan mata kuliah ini, yaitu inovasi dan desain pembelajaran kurikulum. Ya, di akhir dari perkuliahan ini ada tugas yang memang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Ada 9 ya tugas yang dipilih salah satu oleh mahasiswa terkait dengan tugas perkuliahan kita. Ini saya mengingatkan kembali ya, yang pertama adalah terkait dengan esai kritis ya terhadap eh, urgensi inovasi dalam desain pembelajaran PAI. Kemudian yang kedua review dari jurnal ya, jurnal internasional. Silakan saudara review. Kemudian temanya terkait dengan moderasi beragama. Atau juga bisa tema lain, tapi sesuai dengan eh, tema dari desain dan inovasi pembelajaran. Yang penting di dalamnya ada nilai-nilai yang terkait dengan inovasi. Yang ketiganya tentang presentasi konsep ya. Jadi mempresentasikan model desain pembelajaran PAI ini berbasis pada student center learning, proses pembelajaran dan berbasis pada siswa. Nah, kemudian juga yang keempat itu ada tugas yang terkait dengan RPS ya, jadi penyusunan rencana pembelajaran semester. Kalau tingkat di sekolah bisa dalam bentuk eh, silabus sih, pembuatan rencana pembelajaran RPP atau yang sejenis dengan sebutan yang sejenis ya. Kemudian menyusun berbasis pada OC berbasis pada luaran. Kemudian yang lima ini membuat proyek digital ya. Jadi proyek digital sebagai dari inovasi pembelajaran yang berbasis e-learning and e-learning ya. Baik itu Google Scholar, Google Classroom, ya, Google lain-lainnya ya. Bukan hanya Google tapi platform-platform lain yang penting yang terkait dengan digitalisasi learning pembelajaran.
Kemudian juga ada mini research ya, tugasnya melakukan proses pembelajaran yang eh, penelitian yang sederhana. Kemudian ada workshop, ya silahkan pilih salah satu. Nah, ini adalah tugas-tugas akhir yang di dalamnya meliputi tugas UTS dan UAS. Jadi satu saja tugasnya ini, agar kemudian nanti teman-teman bisa membuat inovasi dalam proses pembelajaran PAI. Nah, kira-kira di sini ada bayangan nggak untuk tugas ini? Sini ada Acep, Acep Yudiana hadir, Pak Acep. Iya, Pak Dokter, siap. Gimana? Udah bisa milih tugasnya belum yang mana? Saya sementara masih tertarik untuk penelitian itu, Pak Dokter, di sebuah tadi apa ya tadi? Mini research ya? Melakukan riset. Ya, Nah, itu. ya itu silahkan. Itu tempatnya di sebuah sekolah atau pesantren ya kira-kira, Pak Ustaz? Bebas, Pak Dokter. Boleh di mana saja. Yang penting kajian dari inovasi pembelajaran agama Islam ini objeknya cukup Mm-mm. banyak ya. Objeknya bisa Mm-mm. lembaga, lembaga itu macam-macam. Ada madrasah, ada sekolah, ada masjid, ada pondok pesantren, macam-macam. Bisa juga materinya, Gitu ya. pelajaran di PI itu banyak sekali ya. Ada terkumpul dalam mata pelajaran Quran hadis, akidah akhlak, SKI, dan fikih ya. Nah, Hmm, itu boleh ya, kita ya. teliti. Ataupun orang-orangnya, artinya personal-personalnya, ada gurunya, ada siswanya, itu boleh kita Mm-mm. teliti. Ataupun customer, pelanggannya, ada Mm-mm. orang tua siswa, masyarakat, itu bisa kita teliti. Gitu. Jadi objek yang kita teliti banyak sekali ya, yang terkait dengan inovasi. Mm-mm. Nah, sekarang kita mencoba tentang memahami makna inovasi ya. Makna inovasi itu apa ya. Jadi nanti teman-teman fokus saja di Berarti, salah satu tema itu, misalkan mau artikel jurnal, jurnalnya dari sekarang sudah disiapkan yang mana mau direview. Misalkan mini research sudah ditentukan risetnya di mana. Nanti mini research ini bisa dilanjutkan eh, dengan penulisan tesis ya kalau memang tertarik. Tapi kalau tesis itu biasanya lebih dari eh, dua variabel, tiga variabel atau lebih, x ke y, x x atau y, atau x x y y, dan silahkan aja variabelnya ya. Oke, itu aja Pak Asep. Acep, alhamdulillah sudah siap ya. Nanti tinggal meneliti sedikit-sedikit terkait dengan tugas dari mata kuliah ini. Kemudian ada lagi yang lain mungkin sudah bisa menentukan apa ininya tujuannya. Jadi outputnya itu kita ada luaran, ada riset, ada penelitian yang kita keluarkan dari mata kuliah ini. Ya. Ini ada Bu Eti Mariati, hadir Bu Eti. Ya, alhamdulillah Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah terbayang belum kira-kira luaran dari mata kuliah ini mau mengambil tugasnya nomor berapa itu? Ada 9 item. Ya, kemarin tuh kepikiran ke nomor 6 ya. Nah, tentang apa itu? Nah, eh, ternyata kalau di situ kan eh, apa ya, semacam review sama kunjungan gitu ya Pak Dokter ya. Mm-mm. Yang poin 6 itu. Kalau keberlanjutan dari yang sudah ada, bisa nggak ya Pak Dokter? Sangat bisa, Bu. Saya, insya Allah ya. Ya, sangat bisa dari yang Oh, sudah ada. dari yang sudah ada, dari tugas yang di semester 2 Nah, mau dilanjut karena rencana memang eh, ada tujuan ke lokasi begitu. ya, silakan saja. Yang penting eh, inovasi ini memberikan suatu nilai yang lebih ya dari suatu objek. Nah, Objek kita adalah PAI. PAI ya, ini identik dengan proses pembelajaran yang, maaf ya, dalam tanda kutip kuno gitu ya. Karena hmm, memang sudah berjalan cukup panjang. Maka kita ini memiliki kewenangan, memiliki kewajiban bagaimana PAI ini bisa diminati oleh masyarakat.
tentunya harus berinovasi. Inovasi apa yang kita lakukan? Ya inovasi yang dekat dengan masyarakat. Yang tahu dengan masyarakat siapa? Ya guru atau seseorang di mana dia berada. Nah karena itu eh, inovasi memang harus dilakukan. Silahkan ya. Kalau memang berlanjut dari sesuatu yang sudah ada itu lebih bagus. Karena inovasi memang berangkat dari sesuatu yang sudah ada. Oke ya, teman-teman sekalian, tadi ada yang bertanya tentang tugas individunya apa. Nah, tugas individu itu ada di RPS. Di RPS, di Google Classroom itu ada di tema pertama ya. Di tema pertama itu ada RPS, di bawahnya itu ada tugas-tugas. Nah, itu silahkan dipilih salah satu ya. Salah satu dari 9 item ini. Itu adalah tugas terkait UTS dan UAS. Jadi satu saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting fokus pada tugas itu. Nah, ya, makasih Bu Eti nih Ya, sudah Pak punya Dokter, nah, ya. satu lagi Pak Dokter. Hmm? Jadi yang tugas UTS itu, apakah yang bagian dari kita pilih poin itu? Yang Ya, memilih poin itu ya Pak ya, Dokter ya, ya? bagian dari poin itu. Jadi poin itu Ya. mungkin nanti pada UTS dikirimkan. Mm-mm. Nanti saya punya kewenangan untuk memperbaiki. Ketika nanti Oke. diperbaiki, tugasnya itu saja itu lagi. Kira-kira diperbaikinya di Oh. sisi yang mana gitu. Jadi nggak pindah-pindah ke tugas apa. Jadi paling tidak UTS ini sudah ada gambaran ketika dia mau review jurnal, jurnalnya sudah ada. Yang direview itu apanya. Nah, gitu kan. Berarti kita belajar menganalisis teks dari tulisan seseorang tentang inovasi pembelajaran. Oke, berarti sekaligus itu tugas individu bagian dari UTS. UTS dan UAS. Oh, gitu. Iya, Jadi jadi satu sekalian saja. satu tema itu termasuk ya Pak Ya, Dokter. ya. Jadi teman-teman sekalian ini sekarang konsep kira-kira temanya seperti apa, ya. Karena ini kan inovasi itu sesuatu yang berproses, Ya, ya. tidak sesuatu yang endingnya saja tiba-tiba. Nah, proses inilah yang kita rasakan sebenarnya, yang kita ingin harapkan, karena kita akan dapat sesuatu feedback, pengetahuan dari proses itu, ya. Jadi proses yang terpenting. Oke ya. Baik Pak Dokter, jazakallah khair. Afwan, afwan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mencoba memilih salah satu tugasnya apa gitu. Ya, mungkin saya percaya rekan-rekan sekalian, teman-teman semua sih sudah menentukan ya tugasnya. Tinggal mencoba memilih mana yang kira-kira pas, disesuaikan dengan eh, minatnya masing-masing. Dan apapun yang diteliti, silahkan saja ya. Kita berhak berinovasi. Inovasi itu berangkat dari sesuatu yang sudah ada. Ya, misalkan penemu mobil itu siapa? Kan bukan orang Jepang. Kenapa kemudian mobil itu bisa terkenal dari Jepang? Karena Jepang memiliki inovasi. Ya, atau sekarang mobil listrik, yaitu kemana itu inovasinya? Bukan Jepang lagi, mungkin ke tempat yang lain. Kenapa? Karena berinovasi. Mungkin ke depan mobil hidrogen ya, tidak hanya pakai listrik tapi hidrogen, bahan bakarnya udara. Nah, itu berinovasi dari sesuatu yang sudah ada. Nah, gitu. Oke, mungkin ada Pak, mohon maaf ini namanya Pak Yong ya, Pak Yong. Mungkin ada yang sampaikan kira-kira apa gitu Pak terkait dengan rencana inovasi kurikulum. Pak Yong mungkin namanya Pak Yong ya. Saya sebutkan dari sininya. Mungkin sudah ada rencana inovasinya apa Pak? Izin Pak, baru masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Baru masuk, masuk, baru Ya, masuk. jadi itu teman-teman ya. Jadi produk kita di akhir itu kita punya luaran dalam bentuk 9 item yang dipilih oleh salah satu teman-teman itu mau yang mana. Boleh riset penelitian sederhana, boleh yang lainnya yang ada di RPS itu. Nah, ya kemudian saya mencoba untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian terkait dengan tema kita pada hari ini ya,
tentang konsep dasar inovasi dalam pendidikan. Ini tema kita ya, tentang konsep dasar inovasi dalam pendidikan. Nah, terkait dengan materi ini tentang konsep dasar inovasi pendidikan, yang pertama yang perlu kita pahami tentang apa itu misi ya dari pendidikan Islam. Visi atau tujuan dari pendidikan Islam itu membentuk insan kamil ya. Insan kamil itu bisa bermakna Superman, manusia super. Eh, tapi bukan dalam terminologi Superman yang bentuk film itu ya. Karena itu tidak mendidik. Kenapa? Ya dalam budaya kita tidak pas. Superman itu kan celana dalamnya aja pakainya di luar kan. Nah, jadi insan kamil yang dimaksud di sini adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu siapa? Ya tidak lain adalah Rasulullah SAW. Kalau begitu, pendidikan Islam itu tujuannya apa? Untuk membentuk manusia yang sempurna seperti Rasulullah SAW. Pertanyaannya bisakah? Pertanyaannya bisakah? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena role model dalam pendidikan Islam atau dalam ajaran agama Islam itu adalah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita ditanya beragama seperti siapa? Ya harus seperti Rasulullah SAW. Tapi mampukah kita? Ya kemungkinan tidak mampu. Ya, karena sudah bisa diprediksi. Sulit untuk memiliki sifat seperti Rasulullah. Ya kalaupun tidak bisa seperti sahabat. Tapi pasti tidak bisa. Ya seperti tabiin lah. Tidak bisa juga ya seperti guru-guru kita lah. Seperti orang-orang saleh. Nah, paling tidak pendidikan itu memiliki misi itu untuk membentuk manusia yang sempurna, untuk manusia yang selalu berbuat baik. Nah, baik ini dalam perspektif pandangan Islam, bukan dalam perspektif yang lain. Karena baik pun itu beragam perspektifnya. Dalam pendidikan agama Islam, perspektif ini dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, karena itu pendidikan ini memiliki misi membentuk insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu bisa juga disebut dengan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, inti dari pelajaran kita, PAI itu adalah ini, akhlak mulia. Karena itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya pendidikan agama selalu disertakan dengan pendidikan agama Islam dan akhlak mulia. Kenapa? Karena tujuan dari pendidikan Islam itu sebenarnya akhlak mulia. Ini bisa kita lihat dalam eh, konteks keseharian ya. Betapa hebatnya guru agama Islam itu karena setiap kali ada kenakalan dalam tanda kutip ya, remaja selalu yang dipertanyakan adalah guru PAI-nya. Padahal untuk membentuk akhlak, karakter itu bukan hanya tugas guru PAI, tapi tugas semua masyarakat. Ya, mungkin ujung tombaknya adalah guru-guru PAI karena mengajarkan tentang kebaikan. Nah, karena itu berakhlak mulia dalam pendidikan harus ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya, sulit. Ya, misalkan kalau kita ingin ditanya, kamu mau berislam seperti siapa? Yang paling sempurna berislam seperti Rasulullah. Dalam konteks berbangsa dan bernegara ini kita tidak punya sosok. Nah, kalau manusia yang paling Pancasila itu seperti siapa? Misalkan. Itu kan jawabannya sangat perspektif. Tergantung dia mengidolakan siapa. Karena itu sulit ya untuk mencari orang-orang yang paling Pancasila di negeri ini. Karena jawabannya adalah perspektif. Menurut siapa? Nah, tapi kalau dalam ajaran Islam, berislam seperti siapa? Ya seperti Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Itu jelas sekali ya. Jadi kita harus mencontoh Rasulullah. Nah, kemudian eh, yang kedua yang harus kita pahami adalah pendidikan Islam ini sudah mulai berkembang sejak Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islamnya. Di situ mulai dikenalkan tentang pemahaman-pemahaman akidah keislaman, terutama tentang akidah Islamiyah. Ya, berarti pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang sudah berkembang cukup lama, bukan ilmu yang baru lagi. Sudah lebih dari 1.000 tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kemudian kita merelevansikan pendidikan Islam pada masa itu dengan konteks saat ini? Karena itu yang diinovasi adalah bukan konteks akidahnya, bukan konteks ajaran-ajarannya, tapi bagaimana kemudian mampu menerjemahkan pesan-pesan dalam ajaran Islam itu ke dalam konteks saat ini. Karena pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang orientasinya adalah jangka panjang, orientasi ke depan. Nah, orientasi ke depan, kita melihat ke depan harus melihat masa lalu. Masa lalu seperti apa? Maka kita harus melihat, bisa memprediksi masa depan. Kita tidak akan bisa memprediksi masa depan tanpa ada konteks-konteks masa lalu dan saat ini. Nah, karena itu perubahan-perubahan zaman yang relevan itu disesuaikan dengan konteksnya. Karena itu para ulama berpesan ya, atau mungkin kita sering mendengar, alimu auladakum fa innahum makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarkan anakmu sesuatu karena anakmu itu tidak hidup sejaman dengan zaman. Nah, dalam konteks saat ini ya, sejak kita mengenyam pendidikan sampai saat ini kan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendidikan, termasuk juga perubahan kurikulum, tetapi ajarannya sifatnya tetap. Tetapi bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ajaran itu dengan konteks saat ini? Nah, itulah yang kemudian kita perlu yang namanya inovasi. Nah, kemudian di sini jelas dikatakan bahwa inovasi bukan berarti meninggalkan nilai Islam, nilai-nilai ajaran Islam yang sudah ditumbuhkan, ya. Tetapi bagaimana memperkuat dengan metode dan strategi baru. Nah, strategi baru atau metode yang baru itu adalah metode dari sebuah hasil ikhtiar ya, usaha-usaha untuk mengupdate pengetahuan-pengetahuan yang berbasis pada inovasi. Nah, sekarang zamannya IT, maka kemudian bagaimana PAI juga harus nyambung dengan IT. Sekarang zamannya YouTube kan, pakai aplikasi YouTube. Bagaimana PAI juga masuk ke wilayah itu. Sehingga dekat dengan masyarakat, dekat dengan siswa, dan tidak ditinggalkan oleh siswa. Namun, yang penting dalam PAI ini adalah sekali lagi ada role modelnya. Maka kemudian guru lah yang paling memungkinkan untuk menjadi role model dalam pelajaran PAI itu. Karena itu ketika guru PAI menunjuk, menyuruh ya, itu kan bahasa logikanya kalau menunjuk itu ada yang satu jari ke orang yang kita perintah, tapi 3 jari itu menunjuk ke diri kita. Nah, seperti itulah guru-guru PAI itu harus mampu menciptakan kondisi yang baik sehingga dijadikan model atau suri tauladan bagi peserta didiknya. Karena pendidikan akhlak, pendidikan iman tanpa ada role model itu akan sulit ya untuk melakukan sesuatu yang kebaikan-kebaikan itu. Karena pada dasarnya suatu kebaikan itu harus terorganisir ya. Jadi kalau kebaikan tidak terorganisir itu akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, sebagaimana kita bisa sering mendengar ya makalah itu kan, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Sebuah kebenaran yang tidak terorganisir secara baik itu akan terkalahkan
dengan sebuah kebatilan yang terorganisir. Karena itu kita berada di pihak yang benar, ya harus terorganisir agar tidak eh, kalah ya dengan kebatilan yang terorganisir. Nah, kenapa kita harus berinovasi? Ternyata landasan teologis inovasi itu punya dasar. Ya, misalkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 itu jelas sekali. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi usaha. Kita harus memiliki usaha yang kuat untuk memberikan sebuah inovasi yang baik. Kedua, dalam Quran surah Al-Alaq, kita diperintahkan untuk membaca. Apa yang kita baca, apa saja. Dan surah Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia, ya, melalui malaikat Jibril. Iqra, kalimat yang pertama membaca. Membaca itu kan bukan berarti letterlock, tapi bisa membaca masyarakat, membaca lingkungan sosial, membaca apa yang diperlukan siswa, membaca bagaimana kurikulum PNI agar menarik, bagaimana menginovasi, itu juga termasuk membaca. Selama membaca itu karena Allah. Ya, jadi kita silahkan apapun yang kita kuasai, ilmu apapun yang kita kuasai, tapi bismi rabbik. Kita membaca itu karena Allah. Kemudian kita juga harus memiliki sifat yang memang kebaikan itu harus terkonsep secara baik. Kebaikan itu harus terkonsep, terencana. Sehingga di sini disebutkan orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Itu paling tidak landasan-landasan teologis kenapa kita harus melakukan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa itu makna inovasi? Nah, ini ada hal yang terkait kita pahami tentang inovasi. Nah, inovasi itu pembaruan secara bahasa ya, atau juga bisa bermakna perubahan, atau juga bisa disebut dengan sebuah penemuan baru, atau juga sesuatu yang sudah ada tapi dilakukan lebih efektif dan efisien, itu inovasi. Lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Itu juga termasuk makna dari efektif, efisien secara umum. Nah, dalam konteks pendidikan, maka inovasi itu eh, bisa bermakna pembaruan kurikulum. Kenapa kurikulum diperbarui? Karena konteks zamannya yang berbeda. Nah, yang menjadi problem dalam pendidikan kita saat ini adalah perubahannya itu dimulai dari masyarakat, baru kemudian direspon oleh pendidikan. Yang seharusnya adalah bagaimana pendidikan ini memberikan kontribusi yang besar untuk adanya perbaikan. Tapi yang muncul kemudian dalam konteks saat ini adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, baru kemudian direspon oleh pendidikan. Sehingga kemudian ketika pendidikan itu melahirkan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhannya, sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, seperti itu. Maka kemudian pendidikan ini atau orang-orang ahli dalam pendidikan ini harus mampu melihat eh, mengantisipatoris ya kondisi pendidikan yang jauh ke depan. Pendidikan antisipatoris itu pendidikan Islam, pendidikan yang berorientasi pada masa depan, bukan masa lalu. Sejarah itu dijadikan alat untuk bisa memprediksi masa yang akan datang. Nah, itu paling tidak makna inovasi ya. Nah, kemudian dalam perspektif PAI, apa itu inovasi? Dalam perspektif PAI, dalam perspektif PAI, inovasi itu upaya pembaruan ya. Jadi upaya pembaruan. Apa yang dimaksud dengan upaya pembaruan? Yaitu memperbaiki dari sesuatu yang sudah ada. Memperbaiki ya dari sesuatu yang sudah ada. Jadi sudah ada, diperbaiki. Perbaikannya kemana? Perbaikannya tentu mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik.
Kalau mengarahkan pada sesuatu yang tidak baik, itu namanya bukan inovasi. Yang disebut dengan inovasi itu adalah pembaruan ke arah yang lebih baik. Bisa di sini pengembangan, ya, kemudian kreativitas atau dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Objeknya apa? Bisa kurikulum, ya, metode, media, maupun strategi pembelajaran. Nah, misalkan gini, kita menganggap misalkan madrasah itu adalah sebuah sistem pendidikan khas Indonesia, ya, walaupun berlatar belakang sejarah pendidikan Islam yang tidak terpisahkan. Nah, madrasah ini di konteks pendidikan di kita ini kan ada dualisme, ya. Satu, pendidikan yang dikelola oleh Diknas, ya, Kementerian Pendidikan Nasional. Yang satu lagi dikelola oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama concern dengan madrasahnya, dengan pondok pesantrennya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian muncullah belakangan ini, mungkin sudah lama sebenarnya, nah, sekolah-sekolah yang berbasis Islam, tapi dia nggak mau ke Kemenak, maunya ke Dinas Pendidikan. Maka muncullah sekolah-sekolah yang disebut dengan sekolah terpadu, yang melabelkan dirinya dengan Islam, sekolah dasar Islam, sekolah Islam plus, ya, seperti itu. Nah, kalau kita teliti secara lebih mendalam, banyak versi sebenarnya, tapi saya secara pribadi melihat itu sebagai pengembangan dari madrasah. Artinya apa? Madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar tidak mampu mengembangkan inovasi dalam pembelajarannya, sehingga kemudian diambil oleh sekolah dasar yang berada di bawah Dinas, Kementerian Dinas Pendidikan dengan mendesain kurikulum PAI yang sebenarnya kurikulum itu diambil juga dari materi-materi pelajaran di madrasah ibtidaiyah. Karena di madrasah itu kan ada puskurnya, pusat pengembangan kurikulumnya, dan dia sudah mengkaji pelajaran akidah akhlak dari kelas 3 dan seterusnya, ya. Itu sudah dikaji. Sementara sekolah-sekolah itu kan tidak ada. Nah, karena itu ini perlu diinovasi. Orang menginovasi dengan nama, nah kemudian berpengaruh pada yang lainnya. Dari segi pembiayaannya, ya, jelas sekolah-sekolah dasar itu yang swasta terutama, ya, memiliki pembiayaan yang biasanya lebih tinggi dibanding dengan madrasah. Padahal madrasah kalau kita kemas secara baik, ya, itu memiliki daya tarik yang tinggi. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Nah, karena itu lembaga-lembaga pendidikan pun perlu sentuhan-sentuhan inovasi. Nah, banyak sekali lembaga pendidikan kita, banyak lembaga pendidikan yang maju, ya, tapi juga banyak lembaga pendidikan yang seolah-olah tidak maju. Dan ini memang harus dievaluasi. Dan kita di sini memiliki kewenangan penting, ya, terutama di mana kita berada untuk mengemas pendidikan-pendidikan yang ada di kita itu menjadi lebih menarik. Memang cukup lelah, ya, kalau kita ingin membuat sebuah lembaga yang concern, tapi memang di akhirnya kita akan ada kebanggaan tersendiri. Ya, jadi inovasi itu dilihat dari beragam sisi, ya. Tapi juga menginovasi itu juga berangkat dari problem juga, dari masalah. Dan masalahnya itu harus jelas. Yang ingin kita tingkatkan apa? Problem-problemnya itu harus jelas. Yang kita tingkatkan apa? Nah, kemudian apa tujuan dari inovasi itu? Pertama adalah menarik, ya. Dalam inovasi kita diperintahkan untuk bagaimana membuat lebih menarik. Nah, bagaimana kalau yang terjadi tidak menarik? Ya berarti ada yang salah dalam prosesnya. Nah, kemudian apalagi tujuannya? Interaktif. Nah, sekarang ini interaktif. Informasi tidak dimonopoli oleh satu guru, tapi informasi bisa dari beragam sumber. Karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum PA ini kita juga harus menerima partisipasi aktif dari siapapun, ya, ketika dia itu berorientasi pada sesuatu yang kebaikan. Kemudian bermakna dan seterusnya. Kemudian menjawab tantangan zaman ini jelas, ya. Bukan hanya era digital. Era digital ini mungkin
dalam beberapa waktu ke depan juga akan berubah menjadi era virtual gitu ya, era digital sekarang disebut dengan digital karena perubahannya cukup cepat ya. Bahkan sekarang bukan digital lagi, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, kita bisa melihat misalkan negara Tiongkok ya itu ya, ada seorang cerita tuh berobat itu nggak ditemukan sumber penyakitnya apa, tapi ketika dia berobat menggunakan kecerdasan buatan ternyata bisa ketemu tuh penyakitnya itu. Bahkan di Tiongkok itu bisa dokter-dokter tuh terancam akan tergantikan oleh robot-robot yang bisa mengoperasi seorang. Jadi eh, apa sudah luar biasa penemuan-penemuan saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga nilai-nilai dasar Islam. Nah, jelas Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pedoman kita karena memang menjadi pedoman ini harus menjadi bagian ya dari inovasi yang harus kita pedomani. Tidak boleh kita melanggar aturan-aturan ini. Misalkan aturan-aturan sekulerisme memisahkan antara memisahkan antara hubungan dunia dan akhirat, ya sekuler gitu ya. Ya ini tidak ada dasarnya. Nah, karena itu kita tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam dalam berinovasi didasarkan atas Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri inovasi dalam PAI. Apa ciri-ciri inovasi? Yang pertama yang menjadi inovasi itu tidak boleh bertentangan dengan akidah. Ini jelas ya. Inovasi tidak boleh berjalan untuk membuat seorang itu kufur. Dan itu akidahnya harus kuat. Yang kedua syariah. Tidak boleh melanggar syariah. Ya. Kemudian akhlak. Ini utama. Jadi sekali lagi ruh pendidikan Islam itu ada di sini. Akidah, syariah, dan akhlak. Ya, karena itu akidah syariah dan akhlak ini harus menjadi tema utama. Tema utama dalam melakukan sebuah inovasi. Yang kedua ada kontekstual. Nah, inovasi harus disesuaikan dengan kontekstual. Apa maksudnya kontekstual itu? Ya, kebutuhan siswa, orang tua saat ini berbeda dengan kebutuhan siswa dan orang tua pada masa lalu. Sekarang orang tua menuntut informasi yang cepat. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus juga terinovasi, terkoneksi ya melalui informasi-informasi yang cepat. Dan kemudian juga harus memberikan inovasi bagaimana cara mendapatkan informasi yang benar. Karena mendapatkan informasi yang benar itu adalah bagian dari kecerdasan saat ini. Nah, maka kemudian itu perlu diinovasi. Kemudian ada kreatif dan adaptif. Nah, jadi inovasi yang diberikan itu harus menciptakan solusi baru dalam pengajaran Islam. Apa maksudnya menciptakan solusi baru? Semakin lama permasalahan itu semakin banyak. Maka harus ada penyelesaian yang komprehensif, melibatkan semua unsur. Maka inovasi kemudian di situ adalah memberikan tawaran-tawaran untuk memberikan solusi yang terbaik dalam pendidikan Islam. Yang keempat itu adalah transformasional ya, mampu mengubah cara pandang dan perilaku peserta didik ke arah yang lebih Islami. Tantangan pendidikan Islam ini sekarang luar biasa. Bukan hanya tantangan-tantangan dari media sosial saja, tetapi juga yang ikut di dalamnya, termasuk budaya-budayanya. Nah, karena itu ini harus disikapi secara baik. Nah, sekarang misalkan saya pernah meneliti ya di sebuah sekolah, saat ini rata-rata anak-anak itu tidak tidur sesuai jadwal ya, artinya jam 9 itu dia tidur. Tapi di rumah-rumah itu mereka masih sibuk dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Apa yang dilakukan? Mereka itu bukan mengerjakan tugas, tapi main game. Main game. Nah, kemudian ketika mereka lelah, ya sekitar jam 1 malam itu baru tidur. Pagi-pagi harus ke sekolah. Apa yang dilakukan anak di sekolah? Ngantuk dia itu. Maka kemudian kalau guru tidak hadir,
itu menjadi sesuatu yang membanggakan mereka. Dia bisa tidur di sekolah gitu. Nah, ini kan perlu penanganan yang serius. Apalagi ketika masuk pertama itu mata pelajarannya normatif, nggak PHI ya. Nah, itu kan kadang-kadang bagaimana menceritakan tentang kisah ya. Mereka sudah males lagi karena mereka sering menggunakan informasi yang interaktif. Nah, sementara pembelajaran dilakukan tidak interaktif. Nah, itu menjadi problem ya. Harusnya memang sekolah harus memberikan solusi ya. Tapi kadang-kadang memang menjadi problem. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya terkait dengan materi ini. Ini ada juga yang terkait dengan konsep dasar inovasi pendidikan. Ini macam-macam ya. Nanti saudara-saudara bisa lihat saja di Google Class ya. Ada materinya, tinggal dibaca. Ada prinsip inovasi pendidikan Islam. Ini tauhid ya. Kemudian maslahat, kontekstual, dan orientasi pada akhlak, dan teori-teori inovasi dan relevansinya. Ini bisa dibaca dan dipelajari. Nah, selanjutnya mungkin ini saja materi kita. Kalau rekan-rekan ada yang bisa didiskusikan, disilahkan. Dari saya cukup sekian. Silahkan kalau ada hal yang bisa didiskusikan. Ya, kalau memang tidak ada yang didiskusikan, teman-teman semua nanti bisa lihat materi ini ada di kelas ya, ada di Google Classroom, dan juga jangan lupa isi kehadiran ya di Google Classroom. Jadi isi kehadiran. Itu saja mungkin materi kita kali ini ya. Selamat beraktivitas. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilakan. Saya Pak Dokter. Ya, silakan, silakan. Kang Cepi, silakan. Ya, sambil diskusi aja ya Pak Dok. Ya, silakan. Ya, kita mulai dari tadi pembukaan materi pertama kita yang dua pertemuan ini, yaitu Ya, Pak Dokter membahas tentang konsep dasar inovasi dalam pendidikan Islam ya. Yang ya, pembahasan tadi yang saya garis bawahi itu tentang di pendahuluan ya, di awal ya pendahuluan itu ya, saya yang menggarisbawahi tentang perubahan zaman menuntut adanya inovasi agar PAI tetap relevan ya, di zaman sekarang ya, mungkin relevan. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan, pengembangan inovasi PAI-nya itu tersebut kan pasti tidak mudah ya untuk tidak semua bisa diteruskan dikembangkan di sini, hmm, terutama tentang di pesantren atau di pendidikan Islam lainnya. Ya, contohnya hmm, kayak pembuatan sebuah konten ya, sebuah konten mungkin bisa saja itu dikembangkan sebagai inovasi tentang kajian-kajian Islam ya, berbentuk konten ya. Cuma yang atau selain konten bisa juga berbentuk podcast ya. Sering kita lihat ya, banyak podcast bermunculan yang membahas tentang ajaran-ajaran Islam atau kajian-kajian tersebut. Namun yang saya ingin tanyakan, dampaknya apakah berbentuk podcast dan konten itu kadang-kadang terselip sebuah konten negatif atau propaganda. Nah, ingin saya tanya bagaimana ya supaya dalam pengembangan inovasi pendidikan Islam itu baik yang berbentuk konten-konten Islam itu bisa berjalan atau bisa mm, tersampaikan di pendidikan Islam tersebut. Begitu Pak Dokter, kira-kira. ya. Terima kasih Pak Acep. Ini memang pertanyaan yang cukup bagus ya. Dalam konteks digitalisasi saat ini, kita tidak bisa lepas dari iklan. Nah, iklan itu kan kadang ada yang mendidik, ada yang tidak, dan terkadang memang banyak banyak yang tidak mendidik. Ini bisa kita temukan ketika kita membuka eh, konten-konten tertentu yang maksudnya adalah mendidik, tapi tiba-tiba muncul konten-konten yang klik itu tidak mendidik. Nah,
eh, solusinya memang kita ini harus berjamaah ya, harus bersama-sama membuat konten yang sifatnya mendidik. Ya selama ini kan kita terdominasi oleh media-media barat, ya, dengan aplikasi-aplikasinya kita hanya pengguna saja. Secara tidak sadar data-data kita kan digunakan oleh mereka sebenarnya, data-data kita. YouTube, Google, ya, semuanya mereka punya data kita. Nah, kemudian inilah sebenarnya memang perlu kita melawan ya dengan konten-konten yang memang eh, lebih berpihak pada kebenaran ya. Artinya jangan sampai kita memberikan konten yang positif disertai juga dengan konten yang negatif. Nah, itu memang kalau kita lihat dalam konteks global, artinya umat Islam ini perlu berjuang untuk mewujudkan konten-konten yang positif ya, yang tidak terdistorsi oleh konten-konten yang berafiliasi pada propaganda barat, bahasanya kasarnya seperti itu. Terus yang keduanya terkait dengan pertanyaan itu banyak sebenarnya ya yang perubahan dalam proses pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Dulu ketika saya di Dinia, misalnya madrasah Dinia itu kan ada konten-konten kita bagaimana belajar tentang akhlak lil banat, ya. Bagaimana cara kita berjalan, la yaltafit yaminan wala shimalan li hajatin misalkan ya. Sekarang kan itu sudah eh, nilai-nilai itu sudah hilang. Nggak mau orang belajar-belajar begitu, apalagi mempraktikannya. Nah, kemudian tapi nilai kebenarannya sampai sekarang masih sesuai. Ya, adab berjalan, akhlak bagaimana dengan saudara kan, akhlak bagaimana dengan orang tua itu juga harus tersampaikan kepada anak. Nah, sekarang kan konten-konten itu kalah dengan konten-konten yang lain, video-video pendek ya. Nah, sekarang pun kalau kita buat video terlalu panjang ya siapa yang lihat juga. Nah, sekarang ada orang yang videonya pendek 2 atau 3 1 menit atau 2 menit tapi materi tersampaikan. Nah, itu dilakukan berulang-ulang, akhirnya melekat pada mindset anak-anak kita, orang-orang kita itu. Nah, sehingga kemudian muncullah tindakan-tindakan yang secara tidak sadar itu tidak didahului dari sebuah pemahaman yang melekat pada dirinya. Nah, karena itu memang kita punya kewajiban penting sekali ya untuk bagaimana merubah konten-konten dalam pendidikan agama Islam ini sehingga lebih membumi kepada anak-anak kita. Membumi, mempengaruhi pemikiran-pemikiran anaknya. Jadi kalau nggak pakai ini nggak keren gitu. Nah, sekarang kan konteks konten itu kan terdominasi oleh konten-konten yang memang punya misi tertentu. Ya. Nah, karena itu maka penting bagi kita ini bagaimana inovasi yang penting yang kita lakukan. Inovasi yang tidak merubah akhlaknya. Jadi karena apa pertanyaan itu cukup bagus ya, ya memang harusnya kita praktikkan ya. Dan itu juga penting bagi kita untuk menguasai IT sebenarnya. Nah, tapi dampak IT memang besar ya. Budaya-budaya luar itu cukup besar. Harus sejalan juga dengan penanaman akidah Islamnya yang kuat. Nah, sehingga anak-anak kita itu punya benteng. Nah, sekarang benteng-benteng kita ini mulai apa namanya berhadapan dengan sesuatu yang gelombang yang cukup besar ya, gelombang IT dan segala macamnya karena itu perlu dihadapi secara baik melalui lembaga-lembaga yang memang sudah baik ya seperti lembaga-lembaga pendidikan agama Islam. Jadi pertanyaan Kang Cepi ini memang cukup menarik ya, tapi memang sulit untuk dijawab kalau kita hanya berkata-kata aja tentang inovasi. Ya, makasih Kang Cepi. Yes, sama-sama Pak Ya, Dokter sudah ya, cukup jelas. Berarti kita harus ada literasi ya terkait konten-konten yang sudah bermunculan di media ataupun yang tersebar ya di media sosial gitu. Kadang scroll-scroll kadang-kadang, tapi saya tadi melihat Pak Dokter mengatakan kadang-kadang ada video sedikit tapi tersampaikan. Nah, itu mungkin saya sering melihat memang ada benarnya, benar juga. Kadang-kadang kajian Islam itu menyampaikan surat apa, menceritakan apa sedikit, tapi orang bisa melihatnya gitu.
Ya, Ya, terima kasih Pak Dokter. ya termasuk juga penting bagi teman-teman semua untuk mengimbangi ya. Ya karena memang kita sudah dibanjiri oleh media-media sosial ya, mau tidak mau kita harus punya akun. Ketika anak-anak siswa-siswa kita membuka, kita warnai dengan akun-akun kita. Dan akun kita ini harus positif, harus mengarahkan pada inovasi atau perubahan dari pendidikan agama Islam. Nah, itu saja mungkin teman-teman semua ya, mudah-mudahan kuliah kita, belajar kita pada hari ini ada manfaatnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan perhatiannya. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas ya, Google Classroom. Dan insya Allah nanti juga kalau sudah ada rekamannya akan saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.